Ustadz ini ada lagi yang mau tanya Iya. ya. Ada salah satu selebgram kita namanya ini Vinesa. Halo Vinesa. Vanessa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinesa Ines, Pak Ustadz. Saya sempat saya waktu itu menikah di tahun 2017. Lalu di perjalanan pernikahan tersebut, saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Di antara lainnya pengkhianatan dan sekaligus kekerasan dalam rumah tangga. Di saat saya mengalami itu, anak saya baru berusia 10 bulan. Karena sudah nggak kuat lagi, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal pada saat itu, hanya membawa anak saya beserta handphone dan dompet. Setelah itu saya memutuskan untuk berpisah karena saya takut dampaknya akan ke anak saya karena dia melakukannya depan anak saya persis. Lalu sekarang udah hampir 6 tahun berlalu. Itu saya selalu berusaha untuk berhusnuzon atas apa yang sudah Allah berikan kehidupan seperti ini ke saya. Karena saya yakin apa yang sudah Allah putuskan itu pasti sudah yang terbaik buat saya. Tapi sebagai manusia, ada kalanya saya merasa capek, waktu itu saya juga sempat menyalahkan Allah atas yang saya alami. Salah saya apa ya Allah? Sehingga saya mengalami seperti ini gitu, karena saya tahu kehidupan saya sebelumnya saya sepertinya tidak pernah membuat kesalahan begitu Pak Ustadz. Jadi saya mau tahu bagaimana cara berhusnuzon yang lebih baik lagi. Bunda, tadi apa yang Kak Vanessa sampaikan kepada kita terkait dengan husnuzon. Apa namanya? Husnuzon, berprasangka baik. Kenapa sikap itu penting? Iya, karena ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku, maka itu juga yang Allah akan hadirkan kepada kita. Gimana cara husnuzon yang terbaik? Ada 3 yang harus kita pahami. 1, husnuzon yang terbaik. 1, pastikan, yakinkan apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada apapun kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang maha baik kecuali siapa? Allah. Dan mohon maaf, boleh jadi kamu anggap sesuatu itu buruk, padahal menurut Allah itu baik. Dan boleh jadi kamu anggap sesuatu itu baik, padahal menurut Allah buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka apapun yang terjadi, semua yang terjadi itu pasti yang terbaik. 2, husnuzonnya adalah yakinkan bahwa Allah tidak mungkin memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Makanya kenapa Kak Fairuz diuji dengan ujian ini, Kak Vanessa diuji dengan ujian ini, Kak Tamara, Ahilman ujiannya pasti sudah ditakar sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa ujianku seberat ini? Saya jawab, karena kamu sekuat itu. Catat status besok itu. Kenapa kamu diuji seberat ini? Karena kamu sekuat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, yakinkan setelah ini ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa di antara amalannya? Sering mengamalkan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Jadi Bunda coba amalkan surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah.
Insya Allah ini salah satu amalan yang Allah mudahkan setiap urusan kita. Dan Allah gantikan yang kemarin sakit dengan obat yang lebih baik di waktu yang akan datang. Time heals itu benar ya. Cuma menurut aku perasaan-perasaan kayak gitu tuh masih ada kalau ke-trigger. Ke-trigger misalnya ngelihat orang yang kasar, terus seakan dan manipulatif juga kan. Seakan-akan itu adalah salahku duluan gitu. Kalau memaafkan udah pasti. Karena kalau rasanya nggak memaafkan itu kitanya juga nggak tenang sih. Di awal-awal aku kayak gitu. Terus aku belajar untuk kayak, oke, dia melakukan itu karena dia sebenarnya manusia yang sedih juga loh, gitu. Aku akhirnya punya kesimpulan kayak gitu. Akhirnya oke, semua yang dia lakuin di masa lalu udah aku ikhlasin. Memang itu udah Allah udah ngasih aku kehidupan kayak gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Supaya aku bisa lebih hati-hati, supaya aku bisa lebih menjaga diriku sendiri. Itu awal-awal denial, terus menyalahkan semua pihak sampai Allah aja aku salahin waktu itu. Terus menyalahkan diri sendiri juga. Sekarang yang penting adalah kedepannya gimana hidup lebih baik lagi. Ustadz, Iya. sekarang nih kira-kira ya Ustadz ya, Iya. dari bunda-bunda yang ada di sini nih Ustadz ya, Iya. coba saya pengen banget nih Ustadz Hilman langsung yang milih siapa yang boleh nanya. Siapa coba tunjuk tangan yang mau nanya Ada. bunda? Siapa yang pengen cerita banget masalahnya tuh berat gitu pengen cerita, ada nggak? Ada yang di belakang juga tuh. Boleh, bunda yang ini boleh, sok. Pilihan Ustadz Sok. Hilman. Ceritanya apa, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya itu dilema. Kebetulan orang tua saya mempunyai majelis taklim. Ya. Dan beliau sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ujian terberat dalam hidup saya ditinggal kedua orang tua dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Ustadz. Di hari ke-14 papa saya meninggal, ibu saya menyusul. Saya bingung, Ustadz. Apakah ini ujian atau cobaan yang harus saya lewati walaupun sudah 4 tahun berlalu. Alhamdulillahnya jamaah ibu saya masih mau ingin meneruskan taklim di rumah kami. Tapi yang sekarang menjadi dilema untuk saya, Ustadz. Di satu sisi majelis taklim itu bertempat dalam rumah. Dan rumah itu merupakan warisan untuk kami anak-anak beliau. Di satu sisi ada salah satu adik saya yang membutuhkan dana. Sulit ekonomi. Di satu sisi ada salah satu keluarga saya yang menempati rumah itu karena tidak memiliki rumah dari kami berlima. Di sisi lain juga saya bingung dengan anak-anak yatim yang ada di naungan majelis taklim almarhum ibu saya ini, Ustadz. Bagaimana caranya, Ustadz, untuk saya bisa mengambil keputusan jika suatu saat rumah warisan ini harus terjual, entah cepat atau lambat. Bagaimana dengan anak-anak yatim saya dan ibu-ibu jamaah yang masih ingin meneruskan perjuangan orang tua saya? Dan bagaimana nanti kebaikan-kebaikan yang sedang saya lanjutkan dari orang tua saya jika majelis taklim ini harus dibubarkan, Ustadz? Kalau ada persoalan, maka jalan terbaik adalah kembalikan kepada aturan syariat Allah. Dalam konteks ibu, orang tua wafat, meninggalkan harta warisan. Maka sebaiknya segera diselesaikan. Oke? Ada ahli waris yang akan mendapatkan. Karena bagaimanapun warisan ini kan syariat dari Allah, betul?
nanti kembalikan kepada aturan Allah, dibagi sesuai dengan aturannya. Adapun nanti urusan majelis taklimnya, urusan anak yatimnya, percayalah Allah akan siapkan jawaban yang lain setelah ini selesai. Mungkin nanti majelis taklim ini atau anak yatim ini ada di antara ahli waris yang juga punya kelapangan harta, bisa mewakafkan tempatnya untuk digunakan misal. Atau misalnya bunda bicara dengan keluarga semua, dengan saudara. Tapi kan ade dalam keadaan sulit ekonominya juga tidak boleh dibiarkan. Itu malah mendatangkan madorot, harus diselesaikan juga. Makanya la dororo wala diroro. Jangan ada sesuatu yang madorot dan dimadorotkan. Kita anggap pilihan A baik tapi ada yang madorot di sana. Kita anggap pilihan B baik tapi ada yang madorot di sana. Maka cari yang paling kecil madorotnya. Menurut AA, keluarga besar lebih utama karena adalah bagian ahli waris yang harus diselesaikan. Adapun orang luar, eksternal, yakin ada jalan dari Allah untuk bisa menyelesaikannya. Tapi salah satu dari kami kekeh tidak mau menjual rumah itu. Oke, berarti itu lebih kepada internal. Kalau kekeh tidak mau menjual berarti dia menghalangi kebaikan dari warisan yang harus segera diselesaikan. Karena yang khawatir jangan kita tapi orang tua yang telah kembali kepada Allah. Jangan sampai menggantungkan hisabnya gara-gara ada warisan yang belum diselesaikan di dunia ini. Gak usah takut urusan warisan. Itu harta kembali kepada Allah. Maka percayalah Allah akan mengganti dengan cara yang lain. Tidak kemudian dengan warisan jadi kaya banget. Tidak kemudian miskin tanpa warisan, tidak. Ini namanya harta panas. Harus dikembalikan kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu Allah, dan Allah membagikan dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi gak usah khawatir, pasti ada rizkinya. Bunda, masih semangat ya? Kayaknya kita butuh nih kesimpulan apa nih Ustadz kira-kira yang harus kita ambil dari tema kita hari ini, berbisik ke bumi terdengar hingga ke langit. Silahkan Ustadz. Bunda, yang pertama tidak ada yang sia-sia dengan doa. Maka bunda teruslah berdoa walaupun kadang kita merasa doa-doa kita belum dikabulkan. Tapi yakinlah kita berdoa bukan hanya untuk sekedar doa dikabulkan. Tapi kita berdoa karena kita menunaikan perintah Allah yang disampaikan kepada kita. Betul? Yang kedua, jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Jika bukan di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Terakhir kita berdoa, boleh? Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang diuji hari ini, sedang berat hidupnya, sedang sulit keadaannya, sedang banyak masalahnya. Ya Allah, temani kami ya Allah. Kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, seberat apapun ujian itu, mampukan kami ridho menerima semua ujian itu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bumi mendengar setiap bisikan doa.
Dan langit menjadi saksi bahwa hati kita penuh harap hanya pada Sang Pencipta. Bersujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ia akan menunjukkan kuasanya. Terima kasih Ustadz, terima kasih untuk bunda-bunda yang ada di sini, jamaah kajian hati, dan terima kasih untuk pemirsa semuanya. Saya Fairuz Arafik undur diri, sampai ketemu di episode kajian hati selanjutnya. Kajian hati.